Lagi dan lagi, Joao Felix berganti klub tiap kali jendela transfer dibuka. Entah keberapa kalinya, Joao Felix telah berpindah klub sejak dari Atletico Madrid. Sejak didatangkan Atletico Madrid dari Benfica seharga 126 juta euro, Joao Felix selalu kesulitan untuk beradaptasi dan memainkan gaya sepak bolanya. Apa yang sebenarnya terjadi kepada pemain berusia 25 tahun ini? Mengapa Joao Felix selalu kesulitan untuk menemukan rumahnya dan apa yang seharusnya dilakukan untuk mampu mengubah masa depan karir sepak bolanya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan Joao Felix sebagai berikut. Klub asal Arab Saudi, Al Nassr, telah bersepakat dengan Chelsea untuk mendatangkan Joao Felix dari London Biru. Peran dari sang super agen Jorge Mendes dan Cristiano Ronaldo, kedua figur tersebut sangat berpengaruh sekali untuk bisa merayu Joao Felix yang padahal tinggal selangkah lagi, Felix akan bergabung bersama klub masa kecilnya yaitu Benfica. Dikabarkan bahwa The Eagles sudah menyepakati harga dengan Chelsea dan Joao Felix telah menyetujui kesepakatan personal. Akan tetapi, rayuan di detik-detik akhir dari sang kapitano timnas Portugal dan godaan gaji yang besar akhirnya mampu meluluhkan hati Joao Felix untuk menunda kepulangannya bermain di kampung halaman. Apakah pindah ke Al Nassr merupakan destinasi karir yang bagus dibandingkan Benfica? Menurut kami, jawabannya adalah tidak. Seharusnya Joao Felix lebih memilih untuk stay di Liga Eropa dan Arab Saudi bukanlah pilihan yang bijak untuk pemain sepak bola di usianya. Di usia 25 tahun, tentu ini adalah usia emas dalam karir pemain sepak bola dan Joao Felix sebaiknya mengedepankan karir terlebih dahulu dibandingkan uang. Namun sejujurnya, jika kita melihat persaingan di antara klub-klub Liga Arab, sebenarnya kita juga tak bisa memandang remeh liga tersebut. Al Hilal contohnya, mereka mampu menunjukkan pada saat turnamen Piala Dunia antar klub bahwa klub dari Liga Arab mampu bersaing di kompetisi tertinggi. Namun kembali lagi, jika kami yang disuruh memilih, sebaiknya Joao Felix memilih Benfica sebagai klub selanjutnya selama beberapa tahun lagi. Baru setelah itu, ia bisa pindah ke Liga Arab untuk mempertebal dompetnya. Kita lanjut ke pembahasan kedua dari Joao Felix, yaitu apakah benar ia tidak mempunyai etos kerja yang baik. Etos kerja adalah hal lain yang harus diperbaiki oleh Joao Felix jika ia ingin mengembalikan karir sepak bolanya. Bukan sebuah kebetulan jika Joao Felix selalu mendapatkan penolakan tak hanya dari satu klub saja, melainkan dari beberapa klub. Setelah diboyong dari Benfica dengan harga 126 juta euro, ia berkarir selama 4 tahun di kota Madrid bersama Atletico. Tak kunjung menjadi pilihan utama Diego Simeone, Joao Felix memutuskan untuk mencoba peruntungannya di tanah Inggris dengan status pinjaman bersama Chelsea. Didatangkan dengan status pinjaman di tahun 2023 dengan biaya yang cukup besar yaitu 11 juta euro, Joao Felix tetap tak mampu untuk menunjukkan kualitasnya. Bahkan di pertandingan pertamanya ketika melawan Fulham, ia justru mendapat straight red card yang mengharuskannya absen selama 3 pekan. Akibat performanya yang tidak konsisten di musim tersebut, ia tak jadi dipermanenkan oleh The Blues, lalu ia dikembalikan ke Atletico Madrid. Setelah dikembalikan dari Chelsea, Diego Simeone justru tetap tak menginginkan Joao Felix hadir kembali dan Atletico memutuskan untuk meminjamkannya ke klub lain lagi. Kali ini giliran Barcelona yang menjadi destinasi selanjutnya. Walaupun Joao Felix bermain cukup lumayan di Barcelona selama musim 2023-2024,
Namun karena faktor kesulitan keuangan yang diderita oleh Barca, Felix tidak dapat pindah ke Katalan secara permanen karena tak menemui kesepakatan dengan Atletico Madrid. Memasuki musim 2024-2025, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Joao Felix diboyong secara resmi oleh Chelsea dengan bandrol harga sebesar 44 juta pound sterling. Joao Felix didatangkan sebagai bagian dari persyaratan jika ingin transfer Conor Gallagher mulus, maka Chelsea wajib membeli salah satu pemain dari Atletico. Pada mulanya, Chelsea menginginkan Samu Omorodion untuk menjadi bagian kesepakatan. Namun karena tak menemukan kesepakatan dengan pihak Samu Omorodion, Chelsea mau tak mau memilih alternatif lain dan Joao Felix dipilih sebagai pemulus transfer dari Conor Gallagher. Di awal-awal kedatangannya kembali ke Chelsea, Joao Felix seolah memberikan harapan kepada fans Chelsea bahwa Felix versi kali ini bukanlah Felix versi sebelumnya. Bahkan Joao Felix membuktikan kepada fans dengan mencetak gol indah ke gawang Wolves. Setelah gol ini, ia berselebrasi dengan sangat semangat dan seolah ingin menunjukkan kepada fans Chelsea bahwa ini akan menjadi versi terbaiknya untuk membantu Chelsea. Namun sungguh sangat disayangkan, Joao Felix bermain di posisi yang sama dengan Cole Palmer, yaitu sebagai attacking midfield. Enzo Maresca dihadapkan pilihan yang sangat membingungkan dan mau tidak mau Joao Felix harus bersabar lalu menunggu gilirannya untuk berotasi dengan Cole Palmer. Joao Felix hanya dimainkan sebagai pemain inti oleh Enzo Maresca ketika Chelsea menghadapi kompetisi-kompetisi seperti Conference League, FA Cup, dan Carabao Cup. Alih-alih bersabar dan tetap bekerja keras dalam sesi latihan, Joao Felix yang tidak sabar dan selalu menjadi pilihan kedua, ia lalu memutuskan untuk hengkang ke San Siro ketika jendela transfer musim dingin dibuka. Di AC Milan, lagi-lagi ia menunjukkan di match pertamanya, Felix berhasil mencetak gol dan para fans seolah akan terhipnotis bahwa Felix adalah jawaban atas segala persoalan dari AC Milan. Tak hanya fans Chelsea, namun fans Milan pun juga dibuat terhipnotis dari pertandingan pertama Joao Felix kala ia berseragam merah hitam. Setelah tampil luar biasa hanya di match pertama, Joao Felix yang dengan penyakit kambuhannya, yaitu tidak bisa konsisten selama week in dan week out, akhirnya ia menjadi pilihan kedua dari sang pelatih Milan saat itu, yaitu Sergio Conceição. Akibat tak mampu membawa AC Milan finish di posisi 4 besar dan tak bisa menunjukkan kualitasnya di sana, akhirnya manajemen memutuskan untuk tidak mempermanenkannya di akhir musim. Inilah yang selalu terjadi kepada Joao Felix. Yang pertama, ia tidak sabaran. Yang kedua adalah Felix selalu menunjukkan ketidakkonsistenan dan etos kerja yang rendah di semua klub yang ia bela. Jika terus-terusan bertingkah seperti ini, maka keputusannya untuk memilih berkarir di Liga Arab Saudi adalah pilihan yang sudah benar. Tidak ada salahnya dan tidak ada larangan jika seorang pesepak bola lebih mementingkan uang dibandingkan karirnya. Joao Felix dengan talenta atau bakat yang ia punya dan telah berpindah ke tim papan atas yang ada di Eropa, akan tetapi Joao Felix hanya mampu mempersembahkan satu trofi saja, yaitu juara La Liga untuk Atletico Madrid, itu pun pada musim 2020-2021. Setelah membahas panjang mengenai sejarahnya dan etos kerja yang dimilikinya, kita sampai di pembahasan akhir, yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh Joao Felix untuk karirnya ke depan. Jawaban kami tentang pertanyaan itu adalah simpel sekali, yaitu dengarlah dengan baik instruksi pelatihmu dan berlatihlah secara sungguh-sungguh. Sepak bola di era sekarang sangat menuntut untuk bekerja keras, tak lagi hanya mengandalkan skill-skill individu saja. Jika Felix mampu membenahi dua aspek krusial ini, maka bukan tidak mungkin
ia akan menemukan kesuksesannya kembali dan suatu saat nanti ia akan kembali ke liga papan atas yang ada di Eropa. Semoga karirnya di Liga Arab Saudi bersama Al Nassr akan menjadi sukses dan kami sangat berharap Joao Felix akan kembali ke Liga Eropa dan menunjukkan aksi-aksi dari skill individunya. Berikut adalah episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia yang membahas tentang Joao Felix. Kita doakan yang terbaik untuknya dan semoga ia menikmati karirnya bersama Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi. Bagaimanakah menurut kalian Blues? Saran apa yang ingin kalian sampaikan untuk Joao Felix? Jika Joao Felix sukses bersama Al Nassr dan misalkan ada opsi buyback dalam klausul kontraknya, apakah kalian ingin Joao Felix kembali ke Chelsea untuk yang ketiga kalinya? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.